Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita dalam keadaan sehat, walafiat, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan utusan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Itulah memang susahnya ya, kita sholat ini memang susah. Kita ini memang dikaruniai apa ya, kita ini jadi manusia itu sering lupa itu apa ya, sering lupa, sering salah, sampai pada sholat pun lupa. Dan itu memang manusiawi, tidak. Siapa saja begitu, karena kita ini sebenarnya sama, suka, kita ini sering lupa gitu. Tapi lalu kemudian bapak-bapak menganggap itu penting, maka kalau masih bisa diharapkan supaya disusul kembali agar bisa kunut. Kunut itu memang penting, walaupun orang banyak berdebat itu kan, apakah kunut apa tidak kunut itu. Debatnya saja sudah tidak boleh sebetulnya itu. Wala tanasa'u wa tabsalu wa tadhaba rikukum. Jadi mendebatkan agama itu tidak boleh, diingatkan oleh Al-Quran itu. Manakala kamu taat kepada Allah dan juga Rasulnya, manakala engkau ikut Allah dan Rasul, jangan berdebat, jangan berbantah itu kan. Tapi yaitu manusia itu suka berbantah, sehingga agama pun diperbantahkan. Yang dibolehkan itu paling banter itu musyawarah sebetulnya. Musyawarah, saling ingat mengingatkan, contoh mencontohkan. Itu saja sebetulnya. Sebab kalau itu berbantah itu lalu jadi perpecahan. Di dunia ini kan pecah belah itu kan umat Islam itu katanya bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaknya engkau berpegang pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Tapi juga begitu bercerai-berai. Diingatkan oleh Rasulullah bahwa umatku nanti akan terpecah menjadi 73 gulungan. Ya. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yang sama dengan aku dan sahabat. Yang sama dengan Rasul dan sahabatnya. Tapi juga perpecahan ini tidak pernah berhenti, berlanjut terus itu. Maka lalu saya menjadi tertarik sebetulnya dengan organisasi yang saya di dalamnya itu. Apa saya tertarik? Karena menghimpun yang dari sini, ada orang-orang Muhammadiyah, ada orang-orang NU, ada orang Al-Wasliyah, ada orang-orang Nahdlatul Wathon, Tarbiyah Islamiyah, itu kumpul di sini, terhimpun, dan itu bukan hanya ngomong,
Itu teman-teman kalau sudah kumpul jadi situ itu, kalau sudah di kajian itu jadi satu di situ tokoh-tokohnya. Ada kiainya NU, ada tokoh Muhammadiyah, teman saya yang dikenal tokoh Muhammadiyah, Profesor Amin, Komarudin Hidayat, Profesor Nana, teman-teman saya NU, Pak siapa itu Profesor Ridwan Nasir, ada Profesor Azhar di Makassar sana, kumpul jadi satu di sini nih. Ini menghimpun kembali. Tapi ini juga tidak gampang. Seringkali dicurigai, dia tidak apa-apa. Yang penting ngajak bersatu. Begitu juga saya di sini. Ngajak bersatu. Apa salahnya bersatu? Wong bersatu itu ada dalilnya. Bersatu itu ada dalilnya. Yang tidak bersatu itu malah tidak ada dalilnya sebetulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Itu ada dalilnya. Tapi kalau nyuruh bercerai-berai tidak ada dalilnya sebetulnya. Tapi dasar manusia itu suka mengikuti hawa nafsu. Bahkan lalu agama pun dipakai untuk mencari kemenangan. Kalau umatnya banyak merasa benar, lalu kemudian merasa yakin, ya silakan aja itu yakin. Tetapi sebetulnya bukan ukuran banyaknya, yang sedikit ini malah kadang kalau sedikit ini hatinya ikhlas, bukan agama dipakai untuk cari menang, justru yang harus dipilih bersyukur saja itu loh. Setiap kali ceramah di mana-mana kan ngajak bersyukur. Ayo ibu bapak sekalian hadirin, kita banyak bersyukur kan gitu. Tapi yang bersyukur sedikit. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bisa bersyukur itu. Quran mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit. Nah, kenapa bapak-bapak tadi suka kunut? Memang begini, seperti dulu pernah saya sampaikan, yang namanya hidup ini sebetulnya sama kok dengan perang gitu. Hidup itu sama dengan perang gitu. Hanya perang itu ada dua jenis, ada perang kecil, ada perang besar. Perang kecil itu ternyata justru perang fisik. Perang fisik itu perang kecil. Di dalam sejarah Islam itu ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Uhud. Kan dikenal itu beberapa jenis peperangan di masa Rasulullah itu. Itu disebut oleh Rasulullah sendiri adalah perang kecil. Perang antara mati dan hidup kan dibilang perang kecil. Memang perang kecil itu. Musuhnya jelas. Peralatannya bisa dibuat. Mulai dari yang sederhana, pedang, sampai bom. Bom pun lalu kemudian ada, apa itu namanya, buat yang paling canggih untuk memusnahkan manusia. Ternyata itu adalah perang kecil. Diingatkan oleh Rasulullah, kita baru menyelesaikan perang kecil. Kita akan menuju kepada perang besar. Lalu kalau perang Badar saja itu disebut perang kecil, lalu yang perang besar itu perang apa? Ya Rasulullah, disebut perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini loh. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah hati ini diganggu. Orang yang tidak perlu dimarahi, dimarahi. Orang yang tidak salah itu disalah-salahkan. Orang yang tidak perlu dicurigai, dicurigai.
Orang yang biasa-biasa dikatakan yang tidak biasa. Ada saja yang dianggap salah. Cara meletakkan cincin, cara meletakkan sarung, cara meletakkan apa. Itu dianggap salah, itu hati sakit. Dan memang itu yang begitu itu karena hatinya sakit. Fi qulubihim maradun. Dalam dada ini ada penyakit. Nah, justru ini perang melawan hawa nafsu, merang dirinya sendiri itulah yang disebut sebagai perang besar. Perang melawan hawa nafsu itulah yang disebut perang besar. Nah, kalau itu perang fisik, kita itu dianjurkan untuk kunut nazilah. Kan ya para ya. Kalau perang kecil itu disuruh kunut nazilah agar mendapatkan pertolongan dari Allah dan menang, kan itu. Maka kalau perang besar, perang melawan hawa nafsu itu juga dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah lewat kunut. Hanya kunutnya itu tidak kunut nazilah. Ialah kunut ketika memulai perang. Kunut memulai perang itu kapan? Perang besar itu. Memulai perang besar itu adalah ketika kita bangun tidur. Bangun tidur itu sudah mulai perang. Karena itu bangun tidur itu disuruh untuk kunut. Namanya kunut subuh. Kunut subuh itu adalah kunut memulai perang melawan hawa nafsu. Setiap mulai perang melawan hawa nafsu bangun tidur ini kita dianjurkan untuk kunut. Tapi sebenarnya ini kan bagus. Tapi itu tadi lagi-lagi dasarnya orang itu suka jidal, suka berdebat, nyari menang dan kalah. Maka hal bagus pun lalu kemudian diperdebatkan. Hal yang bagus begini ini diperdebatkan lalu kemudian mencari menang dan kalah. Padahal sebenarnya tidak perlu, tidak boleh, apalagi persoalan-persoalan agama itu lalu diperdebatkan. Nah ini Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, termasuk puasa kita di bulan Ramadan yang sebentar lagi itu akan berakhir. Apa sudah ada yang besok riayo itu? Tidak ada ya? Belum ada dengar? Kalau belum dengar berarti hari rayanya bareng gitu ya. Ialah lusa, hari Kamis. Tapi kalau zaman dulu itu sederhana sebetulnya. Kalau dulu itu sederhana. Manakala ada seseorang yang melihat bulan dan berani disumpah, itu kan. Maka lalu puasa ini berhenti menjadi hari raya. Begitu juga ketika menjelang bulan puasa dulu. Sederhana aja. Makanya kalau kiai-kiai zaman dulu itu kan hanya sorbannya. Seperti punyanya Mas Arianto diginikan. Gitu kan. Yang putih, bukan yang hijau seperti punya Mas Taufik. Yang putih dilihat. Oh sudah kelihatan. Sekarang tidak begitu. Kan ini sudah ru'yat melihat ini kan. Gampang sekali sebetulnya agama itu gampang. Tapi karena ada teknologi, lalu kemudian pakai teropong. Pakai apa ya? Hitungan jelimet itu kan. Hitungan jelimet itu nyari. Lalu kemudian yang satu setelah itu cari teropong gitu, karena mana pinggir-pinggir laut gitu kan. Pakai alat-alat modern. Ya boleh-boleh saja itu zaman ilmu pengetahuan. Yang tidak boleh itu sebetulnya bercerai-berainya itu yang tidak boleh itu. Apalagi lalu kemudian diikuti dengan saling olok-mengolok, saling tidak nyapa.
saling tidak mendatangin, saling tidak ya aman, tapi hatinya itu lalu menjadi terganggu. Yang tidak boleh itu bercerai-berainya itu sebetulnya. Yang disuruh itu, yang wajib itu sebetulnya bersatunya itu. Makanya kalau saya goda biasanya itu. Menjelang hari raya itu, kalau bisa ya rukyat, tapi sekaligus hisab. Ya rukyat dan hisab. Yang dirukyat, yang dilihat apa? Itu kan. Ini goda-goda aja sebetulnya. Rukyat itu kan melihat, ngintip. Jangan hanya rembulan yang besar, tapi rembulan yang di rumah. Istri itu kan rembulan, cantiknya seperti rembulan. Rembulan yang di rumah itu perlu dirukyat. Apanya yang dirukyat? Dompetnya. Cukup atau enggak? Gitu. Oh, cukup. Merukyat dompet istri ya, itu perlu itu. Harus saya kan. Sandal kadang harus baru, kopiah baru, baju baru, sarung baru. Maka kan perlu dirukyat. Gitu. Harus ada makanan yang agak istimewa sedikit, itu kan perlu anggaran. Karena itu juga perlu itu dirukyat. Tapi jangan hanya dilihat, itu dihitung. Namanya dihisab. Kan dirukyat sekaligus dihisab. Kira-kira sudah cukup atau belum itu. Itu penting loh itu saya bilang. Kadang-kadang bapak-bapak ini melupakan ibu-ibu. Bapak-bapak tidak melihat merukyat dompet istrinya, tapi malah merukyat ke pinggir-pinggir laut sana. Tidak menghisapnya, tapi menghisap yang berapa derajat. Ya itu penting. Tetapi jangan sampai memecah belah. Jangan sampai lalu adu menang, adu kalah di sini yang mengakibatkan kita bercerai-berai. Problem umat Islam itu kan problem persatuan sebetulnya itu. Tidak bersatu umat Islam itu. Selain ilmunya kurang, ya, ketinggalan, bersatu saja susah. Saya ini mengalami, ibu dan bapak-bapak sekalian, betapa susahnya kalau suasana itu perang ya. Saya kira tidak saja di dunia, di keluarga ini kalau lagi perang anaknya kan juga susah. Saya ini mau ke Baghdad itu tahun 92, ke negaranya Saddam Hussein, ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sering di Manaqib itu. Itu dulu no fly zone, tidak boleh ada penerbangan ke tempat itu. Saya turunnya di Yordan. Yordan sampai di Baghdad itu lama itu, 1000 kilo lebih. Jalannya padang pasir coba. Yordan tidak bagus seperti jalan-jalan sekarang ini. Itu pun lalu dari 2 kilo, 3 kilo diperiksa. Turun. Periksa lagi tentara-tentara itu, periksa lagi, diperiksa. Berat, kalau perang itu berat banget, berat. Itu berat sekali perang. Itu dulu. Nah, hidup zaman perang bertengkar itu berat. Saya kira tidak saja negara. Di rumah kalau lagi bapak ibu perang juga berat. Di Libya sekarang itu sampai sekarang orang-orang di sini banyak itu tidak berani pulang loh yang ngaku sekolah di sini ini sebetulnya kan itu kan sudah tua-tua itu. Itu sebetulnya karena di sana susah di luar. Itu di Syria, di Pakistan, di Iran sendiri itu umur-umur itu di Sudan, Sudan Selatan sama Sudan Utara.
saya pernah ke sana. Berat banget. Kalau itu perang itu berat banget. Karena itulah ibu dan bapak-bapak sekalian. Baik perang itu kenapa? Ya karena itu dimulai dari berebut berbantah itu. Yang itu sebetulnya tidak boleh. Dimulai dari mana konflik perang itu? Dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Karena itu sebetulnya Islam itu bagaimana menyehatkan hati itu. Kalau hatinya itu sehat, lewat sholat, lewat puasa, kayak begini, itu sebetulnya yang akan diperbaiki hati ini. Hati ini ada hati yang mati. Hati itu ada yang sakit. Fi qulubihi maradun fazadahumullahu maradun. Lalu hati ini ada yang sehat. Qalbun salim. Itu hati yang sehat. Apa yang kita lakukan? Banyak zikir, berpuasa, lalu kemudian nanti zakat fitrah, zakat mal yang memang sudah cukup nisabnya itu. Lalu kemudian haji, lalu itu sebetulnya untuk memperbaiki hati. Yang tadi saya katakan, seringkali kita ini lupa, seringkali kita itu salah, itu yang kita perbaiki. Dan nanti yang akan dilihat oleh Allah itu adalah, yang akan dilihat oleh Allah itu ada yang ada dalam hati ini sebetulnya. Yang ada di dalam hati ini bukan karena sekolahnya tinggi-tinggi, bukan karena bukunya banyak, kitabnya banyak itu. Nah ini, yang kitabnya banyak, belum tentu. Malah kitab banyak itu bisa jadi sombong. Aku kitabku sekian banyak. Tidak jamin. Yang kitabnya banyak itu lalu kemudian hatinya jadi bagus. Bisa jadi dengan orang menjadi sombong karena banyak kitab. Iso moco kitab sekian banyak, iya iso moco, itu nanti tidak dilihat. Yang dilihat itu hatinya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyat. Jadi hati yang akan dilihat dan niatnya itu innamal a'malu binniyat. Bahwa sebenarnya sesuatu pekerjaan itu dilihat daripada niatnya. Tidak ada jaminan. Lalu kemudian saya yang oleh Pak Wandoyo, oleh Mas Haryanto, oleh Pak Iwan disuruh ngaji begini ini, disuruh memberikan uraian-uraian di setelah subuh itu lalu masuk surga dulu, ya belum tentu. Bisa jadi malah Pak Sukir. Kalau saya itu punya dosa, dosa dari apa? Dosa dari sisi ngomong yang tidak saya amalkan. Kena penalti. Atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa engkau nyuruh orang lain berbuat baik, kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu baca kitab, apalah takkilun lima takuluna ma taf'alun. Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kaburo maktan indallah, benci Allah pada orang yang antakulu malatafalun, orang yang mengatakan tidak dikerjakan. Sedangkan Pak Sofir kan tidak ada dosa. Dulu kamu ceramah, belum betul nanti ceramah kok, itu kan? Itu kan belum betul nanti ceramah, itu. Jadi malah ringan, karena itulah Nabi apa itu? Sulaiman itu kan masuk surga terakhir. Kenapa? Karena bebannya begitu banyak kan. Raja Rasul yang paling kaya kan terakhir. Jadi yang didulukan nanti ya Pak Sukir gitu. Mas Mujiono ini didulukan itu. Karena ringan ketika pulang itu, bebannya ringan ketika pulang itu. Gawa tas cilik ini. Kan ringan gawa tas cilik. Lah sing sugih-sugih gawa tas gede. Tas gede lalu kabutan tas. Koper
ditanya isinya apa ini. Kok ngerti olehmu? Tak kok olehmu kok ngerti? Kok ngerti apa? Bis kok zakat urung? Itu. Tapi kalau punyanya sedikit ya, kenapa kamu tidak zakat? Nah, kalau badan enten sih kalau zakat kan gitu. Itu kan ada orang apa namanya? Zaman Rasulullah itu ada orang yang ketika puasa begini lalu karena nggak betah itu kumpul sama istrinya siang-siang. Tapi karena dia itu punya rasa iman, takut sama Allah, datang pada Rasul. Ya Rasul, apa yang harus saya terima? Hukuman apa yang harus saya terima? Saya pada bulan puasa ini menggauli istri saya, kumpul sama istri saya di siang hari. Kan boleh. Menggauli istrinya itu boleh, tapi kalau bulan puasa tidak boleh di siang hari. Akhirnya Rasulullah bilang, ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana ya Rasul? Saya kok puasa 2 bulan berturut-turut? Sebulan saja tidak kuat. Apa tidak ada lagi hukuman yang lebih ringan? Gitu kan? Lalu, ya sudah. Kalau begitu kamu beri makan orang 60 orang. Suruh makan 60 orang. Ya Rasul, bagaimana saya ini? Wong untuk memberi makan saya sendiri saja susah. Kok lalu disuruh memberi makan untuk 60 orang? Gitu kan. Apa tidak ada jenis hukuman yang saya bisa menjalani ya Rasul? Gitu kan. Itu kan poso gelem, nggak kuat, sebulan saja itu. Nggak kuat kok harus 2 bulan berturut-turut. Disuruh kasih makan orang, legulan ini pun miskin. Akhirnya apa? Rasulullah kan ke belakang, lalu kemudian ada kurma. Ya isi, kurma ini berikan kepada orang untuk sedekahmu. Ya kurma tak keranjang. Ngomong lagi, ya Rasul, di kampung saya ini orang yang paling miskin itu saya. Kalau saya memberi makan ini, apa tidak lucu? Berarti dicurigai orang itu, Pak. Coba mesti KI isi takok mana yus panganan dewe coba. Jadi kan begitu ringan. KI ngomong gue ini paling miskin tak kampung. Biasanya gue di tukang jaluk KI kan itu. Ya wis panganan karo keluargamu. Coba kan itu. Jadi itu malah ringan sebetulnya ya. Yang berat-berat itu. Karena itu dalam keadaan apapun hidup kita itu yang penting adalah syukur sebetulnya. Hati kita ini bersih, hati kita ini jernih, hati kita tidak banyak beban. Walaupun kita ini juga disuruh untuk bekerja, berusaha. Tapi kalau kita tidak kaya itu tidak berarti kita ini dosa itu loh. Kita tidak sampai kaya itu tidak apa-apa. Rezekinya seperti itu. Kalau untuk kampung akhirat itu harus kita kejar. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa, jangan lupa. Nasibaka minad dunya. Kampung dunia itu aja kok lalek nih. Ini lalek nih itu. Tidak lalu kemudian berbalik. Dunia ini dikejar-kejar, akhirnya berarti. Jadi itu Ibu Bapak sekalian pada pagi hari ini saya ajak untuk merenungkan gimana kita ini, karena hati kita inilah yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara, yang kita selalu lupa dan kita selalu salah. Bagaimana agar selalu kita ini ingat, selalu kita ini terhindar dari caranya adalah kita tawasau bil haq wa tawasau bisor, saling contoh mencontohkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran, bahwa yang akan dilihat sebetulnya adalah bukan aksesoris-aksesoris hiasan-hiasan dunia ini, tapi yang akan dilihat adalah hati kita. Yang terpenting adalah kita selalu berusaha dan dalam keadaan apapun kita ini harus bersyukur. Yang bersyukur itulah sesungguhnya kita ini yang untung. Dan
Alhamdulillah kita masih dikasih kekuatan oleh Allah. Tiap pagi datang ke sini, bulan puasa kita jalankan. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kita selamat. Jadi kita ini bisa meraih apa yang diharapkan. Kita ini sebagai seorang mukmin bisa kembali kepada Allah dan mendapatkan kasih sayangnya. Itulah ibu dan bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi nasul ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa innal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.